Halo semuanya, sekarang kita lagi ada di Pet Station BSD. Jadi kebetulan ini adalah toko resmi official dari The Aquatic Freak ya. Jadi kita ada dua toko, satu di Pet Station BSD dan satu lagi di Bagiantic Pet Shop. Kali ini gue mau nge-review beberapa tank yang ada di sini. Mungkin hanya satu ya. Nah, kita langsung aja ke TKP. Tada. Enak bro didorongin. Goblok nih. Jadi ini adalah salah satu tank yang udah lama kita setup. Berapa lama kok ini kok? Udah 2 tahun. Nah, jadi ini udah 2 tahun. Beneran lo. Serius ini bro. Jadi ini temanya apa nih? Ini Ini walaupun gue yang bikin, gue pura-pura nanya. Temanya apa nih? ini temanya bonsai. Bonsai. Ya. Nah, sekarang bisa dijelasin nggak apa-apa yang ada di sini yang dipakai di sini? Kan kebetulan karena gue udah jarang sini dong di kamera dong, gimana sih? Nah, jadi berhubung gue jarang main ke toko, jadi Yoko adalah orang yang mengurus segala sesuatu yang ada di sini. Salah satunya tank ini. Jadi beliau lebih paham karakteristik akuarium ini walaupun saya yang bikin ya. Jadi dari segi pertumbuhan tanaman, ikan yang di dalam nanti dibahas semua sama Yoko. Oke, sekarang coba dijelaskan apa aja? Ini mulai dari akuariumnya. Bunganya ke depan. Akuariumnya ini akuariumnya panjang 1 meter, lebar 70 cm, tingginya ini sekitar 30 cm. Mana 30 lu nggak? 30 ini. 40 lu ngaco. Apa 35? 40 ini. 40 ganti. 40 cm. 37 kayaknya, Kita main bonsai. Terus tanaman yang kita pakai ini full anubias, ada campuran ball bitis sedikit kanan kiri, sama batunya kita pakai black shiryu ini. Oh, ini black tadi ya. Ya, black shiryu. Jadi ini waktu dulu gua pertama kali setup, kurang lebih 2 tahun yang lalu, tanamannya nggak seperti ini. Jadi ini udah pergantian tanaman di tahun terakhir kayaknya. Ya. Tahun terakhir itu jadi full tanaman yang benar-benar low light. Ke satu low light, yang kedua tanpa CO2. Jadi tidak terlalu mementingkan pertumbuhan di dalamnya gitu, karena kita di sini nyimpen ikan ini ya Yoko ya. Nicaraguan. Cichlid Amerika, Nicaraguan namanya. Nah, jadi di sini nah ini nih dulu nggak ada kayak gini-gini nih. Lu tambahin ya? Iya, ini tambahin soalnya kan waktu itu kan dulu hancur nih waktu kita dibawa ke sini nih. Nah, oh itu sempat hancur ya? Ya. Hancur gara-gara apa? Rontok cuma karena dibawa dari pindahan kan. Oh, jadi dulu sempat nggak di sini ya? Iya. Gue pura-pura nggak tahu aja. Ada fotonya, Jep. Oh iya, ada fotonya. Dulu sempat nggak di sini, ini baru di sini tuh barulah pindahan ya, tapi udah lama 6 juga. bulan ada ya? 6 bulan. Tapi ya itu rontok semua atasnya karena dibawa ke mobil gitu. Oh, jadi ini ditambah-tambahin. Tambahin sendiri ya. Jadi ini bukan gue yang nambahin nih, jadi ini Yoko yang nambahin masing-masing yang begini. Ini untuk tanamannya artificial masih ya? Ya masih sama kayak dulu. Nah, ini lampunya juga dulu nggak kayak begini waktu dulu. Dulu tuh gue pasang dari atas pakai tali langsung ke bawah. Ini DIY. Ini berhubung darurat jadi kita pakainya pakai ini. Kalau Pakai pipa sementara. Nah, ini lampunya apa nih? Lampunya kita pakai triple H. Nah, jadi ini pakai lampu triple H. Ya. Pedigree. Ya. Ini Walaupun ukurannya 60 cm, cuman kalau untuk kita main anubias itu buat ukuran Oke 1 ya? meter masih oke. jadi terang ya, bisa kelihatan ya. Nah. Ini sebenarnya ukuran 60 ya. Ukuran 60 LED warm white. Dia kurang lebih mungkin hanya sekitar 8.000 atau 9.000 Kelvin, jadi nggak memberikan efek ungu ke air biru kan. Nah, di sini tanamannya oke. Nah, sekarang yang pengen gua bahas di sini adalah masalah filtrasi tank segede gini. Pakai apa aja ini? Nah, kita filtrasinya pakai Wah, banyak sponsor. Banyak banget sponsor ini. Dua kanister. Satu pakai EHEM Classic 600, satu pakai Rio 3000. Ya, 3.000. Ya, 3000 UV, cuman UV-nya nggak kita nyalain. Medianya pakai apa aja? Medianya masih tetap kita yang ini produk kita juga EHEM. Oh, Oke, Substrat Pro. EHEM, ya Pro EHEM. Makanya ini bening banget ya kelihatan. Jadi Hasilnya pun nggak bohong kita. ini
petit ya, dalamnya semua petit. Petit. Nah, jadi petit ini dulu apakah seperti ini atau dia berkembang biak? Dulu enggak, dulu masih sedikit. Ini pun udah kita sempet panen, Wih, dipisah-pisah di tank sana Dia pun walaupun nggak pakai cewek juga bisa panen nih. iya, karena yang penting kalau main anubias yang penting kita rutin ganti air aja gitu. Berapa kali sehari nih? Kalau kita seminggu sekali atau minimal ya 10 hari sekali. Nah, cara-cara lu ganti airnya gimana? Wah, cuma ganti air apa gimana? Enggak, kalau kita ganti airnya setengah, tergantung keadaan air kita di sini. Kadang kalau kan airnya berubah-ubah nih. Kalau air lagi bagus kita ganti setengah, bisa sampai setengah. Nah, tahu bagus enggaknya air kayak gimana? Hah? Tahu bagus enggaknya air kayak gimana? Kelihatan dari kaporitnya dia berkabut gitu airnya. Oh, gitu. Jadi kadar zat besinya mungkin lagi tinggi. Jadi dia ke tanaman agak jelek kalau lagi ini. Makanya kita gantinya setengah. Kaporit ada zat besi. Mungkin maksudnya air tanah. Enggak. Jadi ini informasi ya. Di sini ada 2 jenis air. Yang ke satu air tanah, yang kedua air Ya, pump. ya. Nah, air pump ini kadang kalau lagi waras kaporitnya rendah, tapi kalau lagi nggak waras kaporitnya tinggi. Maksudnya begitu. Nah, udah kayak gitu. Untuk air tanahnya ini masih baru ngebor, jadi zat besinya masih tinggi, lendirnya masih banyak. Tapi untuk aquascape pakainya selalu pump ya. Pakai pump terus. Pakainya pump karena zat besi berlebih itu tidak bagus untuk tanaman. Nah, jadi ini hasilnya bagus sekali. Nah, sekarang kita bahas tentang ikannya nih. Ikan ini kita ada ikan Nicaraguan, American Cichlid. Oke. Tapi udah mulai ngantuk kayaknya. Udah mulai ngantuk. Ya, udah mulai mau bobo dia. Ikannya di sebelah sini. Nanti kita tunjukin ada nanti sedikit ada cuplikan ikannya. Cuplikan ikan. Ikannya ada nanti. Kita selipin. Ini gitu. katanya kemarin sempat beranak juga. Sempat beranak, cuman karena mungkin kita belum terlalu berpengalaman untuk breeding yang namanya ikan Nicaraguan, jadi nggak tahu ternyata itu emang harus cepet-cepet dipisahin. Kalau nggak dimakan sama yang jantannya. Beneran, ternyata karena dia baru pertama kali beranak di sini, dimakan beneran sama si jantannya, begitu. Jadi Yoko ini mbahnya ikan di sini. Ya. Jadi ini salah satu informasi penting ya untuk kalian yang memang pelihara ikan, tidak harus pintar, yang penting berpengalaman. Karena kita baca literatur pun tidak selalu sama hasilnya. Nah, sekarang saya sendiri dan Dino sendiri juga nggak nyangka bahwa ukuran Nicaraguan sebesar ini udah bisa beranak. Dan dia beranaknya juga di tank yang kita harapkan, bahkan untuk kenyamanan si ikan juga dipertanyakan ternyata bisa beranak gitu. Jadi intinya adalah yang penting apa? Yang penting air, ekosistem Bersih ya. gitu, ya. Kelihatannya dari mana nih? Dari tanaman juga kelihatan. Ya kan? dari tanaman, dari kejernihan air pun kelihatan. Kalau Beda, ya? tank sehat sama nggak sehat itu pasti kelihatan. Kalau contohnya kalau tank bener-bener sehat, air bagus, dari tanaman sama air dia memang bener-bener clear, bener-bener bening bersih. Jadi beningnya bukan bening kaleng-kaleng. Beningnya bening gini. Nah, begitu katanya. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu inspirasi di rumah juga. Kalau misalkan kalian punya satu lokasi yang pengen ada semacam penyekat ya, hiasan di tengah-tengah ruangan. Jadi ini sebenarnya 4 view ya. Sebelah sini, belakang dan sana juga Dapat kita semua. bisa ya semua gitu. Jadi ini salah satu inspirasi, kita bisa pakai fake bonsai seperti ini. Ya, jadi jangan pakai tanaman beneran karena bakal ribet ngurusnya. Nah, kalau kayak begini kan terkesan rapi, tertata gitu. Ini pun seperti ini sering orang lihat tuh kalau kesini dikira tanaman asli nih. Sangkanya asli ya. Sangkanya Padahal asli. ini Kalau dilihat dari dekat begini baru ini palsu sama. gitu. Sering Jadi gitu orang salah satu inspirasi Ya. juga gitu. Bukan kaleng-kaleng ya. Iya, betul. Bukan kaleng-kaleng gitu. Kaleng-kaleng. Jadi ini salah satu produk yang ada di Pet Station BSD. Gitu. Jadi kesimpulannya dari bikin tank ini selama 2 tahun apa nih Yoko nih? Apakah ini bisa bakal lu pelihara terus lamanya apa gimana? Apa memang nanti bosan mau dibongkar nih? Ya, kalau nanti udah ada inspirasi baru pasti dibongkar nanti. Tapi untuk sementara tetap masih oke soalnya jadi Memang masih ini, bisa dipertahankan. ini bakal terus ada ya di sini ya. Ya, Jadi buat teman-teman yang mau lihat langsung, boleh. tank ini
boleh langsung datang aja ke Pet Station BSD Jalan Kalimantan A2 nomor 11 Nusa Loka BSD City. jadi nanti bisa bertemu langsung sama Mas Yoko. Ya, dengan saya langsung. Yoko ini adalah pendekar elang Pendekar Raja elang. Wali Ya, ponakannya Bibilung. jadi Yoko ini adalah pendekar yang bekerja sebagai tukang ikan di sini. Ya, Yang gua ngawinin nikah. Iya. Nah, terus ini udah banyak nih ini anak Oh iya, ini. Tolong. Ini juga ada. Ini hasil breedingannya Si pendekar Raja Wali. pendekar Raja Wali. Ini adalah Red Jewel. Red Jewel. Jenis African Cichlid. Ini anaknya yang masih umur 2 mingguan ya? Lebih sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Ini, nah ini ada yang udah umur Ya, 1 bulan. Iya. Lebih ya? Lebih itu 3 bulan. 3 bulanan. Ini anakannya juga, ya. Indukannya. Nah, ini Tank ini nih. tank ini tuh ada juga nih masih ada Sarangnya anaknya nih. juga ada. Ini sarangnya. Jadi tuh di karabin tuh jewelnya. Red Jewel. Ya, jadi dia di sini udah sampai yang gua tahu ya, dia udah sampai 4 kali beranak di sini. 4 Iya. kali. Ya, 4 kali. Udah 4 kali, 2 kali gagal, 2 kali berhasil. Karena apa? Waktu yang kedua kali pertama ini masih banyak teman-teman di sini ikan, jadi diembatin terus. Nah, setelah yang ketiga kali kita pisahin. Jadi semua ikan yang ada di sini kita clear. Biarkan mereka dulu sampai besar di sini agak gede baru dipisah. Gitu. Nah, Jadi ini juga lagi mau bertelur lagi. Nah, oh, ini nah, ciri-ciri mau bertelurnya gimana Nah, nih? begini. Gua aja nggak tahu. warnanya, Hah? warna Masih nggak ikannya tahu. warna ikannya jadi biru, Oh. nggak jadi merah. Oh iya biru. Nih, jadi jadi biru kemerah-merahan gitu. Jadi Yoko ini udah enggak. the secret whisper sampai tahu kayak gini gua aja nggak tahu. Edan. Emang serius Om, serius itu beneran. Kalau lagi dia mau beranak, bertelur itu warnanya jadi biru. Tapi Jadi, begitu dia pas ketika lagi ketika gabut Yoko ini merhatiin ikan ya, tingkah pola ikan dan saya sendiri juga nggak tahu. Gitu. Tapi memang iya warnanya berubah banget ya. Iya, nah itu kan yang enggak ini yang betinanya nih gede nih, ini yang itu jantannya Sampai tahu saya aja nggak tahu. Gitu. warnanya beda. Oh Kita jadi bisa- begitu warnanya udah beda dia mau nelor. Iya, mau telur. Pasti jadi. Pasti jadi kalau dia. Ini agak lama karena di sini masih ada anakannya yang sebagian tuh masih belum Oh bisa iya, ya. ada beberapa ya. Susah diambil. Jadi dia agak masih mempertimbangkan gitu. Kalau begini masih mempertimbangkan karena masih Tapi ini ada nggak angka. pengaruh kayak lu matiin lampu atau apa gitu. Nggak ngaruh. Jadi terang-terangnya begini Iya, juga iya. kimpoy aja. Iya. Berarti memang harus diteliti ya. Kadang kita sengaja internak ini nggak jadi. Padahal ini kalau dilihat-lihat kan ini tank yang secara tidak sengaja dibikin. Iya. Ini soalnya dulu kan banyak juga Om. Nah itu dia berpasangan sendiri. Nggak kita yang pasangin. Dia berpasangan sendiri cocok. Jadi kalau lo datang ke sini ya, informasi tentang aquascape dan informasi tentang kimpoy ikan bisa dipertanyakan sama Yoko sang pendekar Raja Wali. Ya, langsung aja datang ke sini nanti kita ngobrol-ngobrol tentang breeding ikan blue jewel. Red jewel. Ya masih ada agak-agak di penamaannya. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Nanti bakal banyak yang kita review. Salah satunya ini tanknya Indojin. Nanti kita bakal review di Ini mantap kesempatan juga yang lain. ini. Mantap juga ini. Oke, nanti kita bakal review semua ya. Sampai jumpa. Salam Dakot Freak.